akhirnya kita sampai juga di Wisma Bumi Putra. Langsung aja kita masuk yuk. Let's go. Oke, ini kita udah ada di dalam gedungnya, tinggal mau naik ke lantai 7 ke ruangan bapaknya. Nah, ini kita di ruang meeting ini, guys. Masuk ke sesi wawancara bersama dengan Pak Barugamu Ridachi, seorang auditor sekaligus business advisor. Apa itu laporan koreksi fiskal dan komersial dan mengapa koreksi fiskal diperlukan dalam pelaporan pajak? Menurut sang narasumber, hal ini dibedakan berdasarkan perbedaan perspektif antara perusahaan dan pajak, yang dimana perusahaan memiliki laporan komersial berupa laporan keuangan yang dibuat manajemen untuk mencerminkan laba usaha, dan fokus dari suatu perusahaan sendiri adalah untuk memperoleh laba sebesar-besarnya. Koreksi fiskal ini terjadi agar penyesuaian laporan komersial berdasarkan ketentuan perpajakan. Nah, karena pajak dianggap sebagai beban oleh perusahaan, yang dimana sebenarnya perusahaan ingin pajak seminimal mungkin. Dan mengapa koreksi fiskal diperlukan? Karena yang pertama, tidak semua transaksi komersial diakui oleh pajak. Yang kedua, agar laporan pajak sesuai aturan hukum. Dan yang terakhir, jika pajak kecil, penerimaan negara kecil, sehingga APBN bisa defisit. Oleh karena itu, rekonsiliasi ini perlu dilakukan antara laporan komersial dan fiskal, agar terjadinya ekualisasi, dan agar laporan keuangan tidak bertentangan dengan ketentuan pajak. Selanjutnya, jenis koreksi fiskal apa yang paling sering ditemukan dalam praktik? Dalam penentuannya, akuntansi dan pajak memiliki perbedaan, yang dimana akuntansi memiliki beda tetap dan beda waktu, sedangkan pajak memiliki koreksi positif dan koreksi negatif. Yang dimana koreksi positif itu adalah menambah laba kena pajak, contohnya biaya yang tidak diakui fiskal, sedangkan koreksi negatif yaitu mengurangi laba kena pajak, contohnya pendapatan yang diakui di periode berbeda. Dalam laporan keuangan memiliki dasar atau basisnya yaitu case basis versus accrual basis. Case basis itu adalah pengakuan saat kas diterima atau dibayarkan, sedangkan accrual basis yaitu pengakuan saat transaksi terjadi. Di sini kami juga diajarkan contoh kasusnya loh, yaitu ada depresiasi aset, ada imbalan pasca kerja, dan rugi fiskal, serta beda tetap dan beda waktunya nih. Sehingga ketemulah area yang paling sering dikoreksi fiskal. Yang pertama yaitu depresiasi atau penyusutan, karena perbedaan metode atau umur manfaat. Dan yang kedua adalah imbalan pasca kerja, karena diakui akrual secara akuntansi. Tantangan apa yang paling umum ditemui saat membantu perusahaan melakukan rekonsiliasi fiskal? Salah satu faktor utamanya yaitu data tidak rinci. Data kurang lengkap menyulitkan rekonsiliasi, sementara perusahaan cenderung tertutup untuk mengecilkan pajak, sehingga menimbulkan gray area pajak yang dimana banyak ketidakjelasan atau area abu-abu, dan dapat membuka peluang negosiasi yang seharusnya dihindari. Sehingga solusi yang dapat diberikan adalah diperlukan pengalaman dan ketelitian dalam audit, dan yang kedua memastikan laporan fiskal sesuai aturan. Bisa meminta bantuan pihak ketiga atau konsultan pajak. Di sini kami sebenarnya dikasih lihat laporan keuangan serta laporan rekonsiliasi fiskal dari suatu perusahaan yang pernah sang narasumber tangani. Namun sayangnya, karena ini merupakan data lama, yakni lebih dari 5 tahun yang lalu, maka kami diberikan saran oleh sang narasumber untuk melihatnya dari bursa efek agar lebih update. Berikut data yang kami dapatkan. Wah, keren banget. Terima kasih Pak Barugamu Ridachi atas kesempatannya dan kesediaannya udah sedia untuk kami mewawancarai dan memberikan kami ilmu yang penting banget, ya kan? Iya, benar banget. Dari masing-masing perspektif, baik komersial maupun pajak, tujuannya berbeda banget. Perusahaan mencari laba sebesar-besarnya, sedangkan pajak membutuhkan penerimaan dana. Nah, sistem pengakuan dan pengakuan terhadap akun dan laporan keuangannya pun berbeda. Seperti pada akun depresiasi tetap tadi dan imbalan pasca kerja, yang dimana mempunyai pengaruh yang saling berkesinambungan antara kebijakan, fiskal dan pajak, sehingga diperlukannya representasi fiskal. Ya, betul banget nih. Nah, oleh karena itu, bagi perusahaan, baik manajemen keuangannya, kemudian bagian teksnya, apalagi sampai ke auditor internalnya, itu perlu banget untuk memahami dan mengerti tentang hal ini. Dan gak cuma itu, tapi mahasiswa, khususnya mahasiswa akuntansi, juga harus belajar dan mengerti tentang hal ini, bener kan?
Iya benar banget. Oke, kalau gitu sekian dari saya Stefani. Saya Yanti Syirah. Saya Ricky. Thank you and see ya.